Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-14 di bulan Februari ini. Kita percaya semua ini terjadi oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman-Nya, kami mohon topangan kekasih-kekasih sekalian, saudaraku sekalian, yaitu dengan cara subscribe tulisan warna merah di YouTube channel Yusak Berhandus, sehingga program acara ini tetap berlangsung dengan baik, dengan lancar, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17. Bacaan kita sekali lagi di pagi hari ini terambil dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Demikianlah bacaan firman Tuhan dalam renungan di pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta mempraktekkan dalam kehidupannya setiap hari. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah manfaat firman Tuhan. Sekali lagi, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah manfaat firman Tuhan. Menurut bacaan ini, ada 4 manfaat dari firman Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa firman Tuhan itu untuk mengajar. Nah, mengajar di sini artinya adalah dibuat kita mengerti tentang segala sesuatu yang belum kita pahami, belum kita mengerti, maka lewat firman Tuhan kita diajar agar menjadi terang hati kita, kita memiliki pemahaman dan pengertian tentang firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar. Sehingga dapat kita pahami bahwa firman Tuhan sesungguhnya adalah membuat kita mengerti, membuat kita memahami tentang maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga kita dapat praktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai contoh, firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Tentu kita memiliki pemahaman bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan. Yang kedua,
manfaat firman Tuhan menurut bacaan kita di saat ini adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Artinya, firman itu membuat kita memahami maksud dan kehendak Tuhan apabila kita berjalan telah keliru dan salah. Oleh karena itu, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan apabila memang kita mendapati atau kita telah melakukan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang secara tidak langsung melalui hamba Tuhan yang kita dengar khotbah di gereja, baik di persekutuan, kita mungkin ditegur oleh karena melakukan sesuatu yang kita lakukan orang lain mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena itu Tuhan nyatakan lewat hambanya, sehingga menegur kita, menasihati kita, agar kita tidak berbuat kesalahan. Karena memang itulah manfaat firman Tuhan. Sebab itu ketika kita ditegur, karena kesalahan kita dinyatakan, maka kita harus menerima dengan lapang dada, sebagai wujud maksud dan kehendak Tuhan, agar kita ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, manfaat yang ketiga menurut firman Tuhan adalah firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Bila mungkin selama ini karakter kelakuan kita tidak memuliakan Tuhan, masih melekat hal-hal yang duniawi, maka ketika firman Tuhan itu kita dengar, atau mungkin kita baca, sehingga membuat kita ditegur, maka biarkanlah kita menerima firman itu dengan segenap hati. Karena itu merupakan bagian daripada maksud Tuhan untuk kita dapat melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dikatakan di sini manfaat firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan. Kalau mungkin kita ada sesuatu yang kita lakukan yang masih melekat tabiat-tabiat yang lama, maka sudah saatnya tentu itu ditanggalkan agar kehidupan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, manfaat yang ketiga ini adalah untuk memperbaiki kelakuan, ini dengan maksud, yaitu karena Tuhan mau pakai kita menjadi umat pilihannya, menjadi alatnya di tangannya, untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, jika kita lewat tuntunan firman Tuhan, lalu kita perbaiki kelakuan kita, marilah kita bersyukur. Itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Sebab bagian lain firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengan firman Tuhan ini menjadi jelas bagi kita bahwa siapa yang Tuhan kasihi, maka orang itu juga
Tuhan tegur. Bahasa firman Tuhan, Tuhan hajar. Yaitu dengan maksud agar kita memiliki perilaku kelakuan yang berubah. Pola pikir yang baru untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, ini menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian kita. Sehingga kita boleh mengalami berkat kebahagiaan, ketenangan, bahkan kita selalu berada dalam pemeliharaan kasih dan karunia Tuhan. Yang keempat, manfaat firman Tuhan menurut bacaan kita di saat ini adalah bermanfaat untuk menuntun orang dalam kebenaran, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam hal ini kita betul-betul dididik oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita didewasakan supaya kita menjadi umat yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi manfaat yang keempat dari firman Tuhan adalah mendidik orang dalam kebenaran. Kalau sebelumnya dia tidak mengerti, dia tidak memahami, maka firman Tuhan datang untuk memberikan pengertian agar dia dituntun, dididik pada jalan yang benar. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita mengiring Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi, karena kita percaya Tuhan pasti menolong, memberkati, dan selalu memelihara kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di minggu pagi ini memberikan motivasi, mengingatkan kita untuk kita semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini tentang manfaat firman Tuhan. Kiranya dapat mengajar kami, menuntun, menyatakan kesalahan, bahkan mendidik dalam kebenaran, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku, kekasih-kekasih kami yang mendengar dan mengikuti program Renungan Harian Terpadu ini. Bila mereka di dalam pergumulan, mereka dalam masalah, dan segala sesuatu yang sedang mereka alami dalam kehidupan mereka, atau mungkin sedang dalam pemulihan kesehatan, oleh karena kesehatan mereka terganggu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memberikan pemulihan dalam kesehatan mereka, memberi jalan keluar dalam segala permasalahan, pergumulan yang sedang dihadapi, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Memberkati firman-Mu, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan syukur dan penyerahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, alami hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong, memberkati, dan melindungi kita dimanapun kita bekerja dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Shalom.